Timnas Indonesia percuma bantai Vietnam 3-0 kalau isinya cuma pemain naturalisasi, gak bikin bangga. Setelah kemarin ada Vietnam yang resmi ajukan surat protes pada AFF yang meminta Indonesia didepak dari ASEAN lantaran Indonesia ini terlalu banyak naturalisasi. Kini giliran Thailand yang juga resmi ajukan surat protes pada AFF dan meminta Indonesia dicoret dari ASEAN. Sebab Thailand menganggap timnas Indonesia bukan lagi timnas ASEAN, tapi timnas Eropa. Hal ini diungkapkan di akun Twitter fifa.co.id. Sebenarnya ini tuh agak wajar-wajar aja sih dua negara ini protes dan minta Indonesia ini dikeluarkan dari AFF. Sebab dengan kondisi skuad timnas saat ini yang hampir full naturalisasi, memang akan mengancam dua negara ini. Thailand yang notabene tim nomor 1 di ASEAN pasti nggak mau dong tergusur posisinya oleh Indonesia. Begitu juga dengan Vietnam yang selalu jadi runner up atau nomor 2 di ASEAN. Ini bisa tergusur juga oleh Indonesia. Bahkan dari segi ranking FIFA pun Indonesia saat ini ada di 142 dunia. Bisa saja dalam 1 atau 2 tahun ke depan mampu melompati Thailand di 101 dunia dan Vietnam yang ada di 105 dunia. Cuma yang jadi pertanyaan kami, kenapa saat Malaysia yang full naturalisasi kok nggak diprotes? Kenapa Filipina yang full naturalisasi pun nggak diprotes? Kenapa cuma Indonesia yang diprotes? Indonesia itu naturalisasinya pemain keturunan loh. Lah ini Malaysia, Singapura, Filipina jarang yang ada keturunannya. Kok kalian diem-diem aja? Lagian nih ya, kalaupun AFF mendepak Indonesia dari ASEAN, apakah AFF nggak rugi tuh? AFF itu pemasukan utama dan terbesarnya ya dari Indonesia. Apa ada supporter yang bisa ngalahin hebohnya supporter Indonesia? Supporter Indonesia itu nomor 1 loh di ASEAN dan Asia bahkan. Bahkan supporter Indonesia itu jadi nomor 2 di dunia loh, di bawah Brazil dengan supporter terheboh di dunia. Nah, buat Vietnam dan Thailand, mampu nggak lu bos bikin supporter lu kayak gitu? Ya mana mau AFF ngelepasin cuan yang gede dari supporter Indonesia. Ya kalau Thailand dan Vietnam ini ngerasa terancam, ya ikutin aja apa yang dilakukan Indonesia. Nggak usah bikin surat protes segala. Ngiri, bilang bos, takut, mundur wir. Peringkat FIFA Timnas Indonesia meroket. Ini dia daftar peringkat FIFA negara Asia Tenggara. Setelah babak kualifikasi Piala Dunia leg kedua, Indonesia melewati Filipina, Malaysia. Ini dia teman sekalian. Kita mulai dari peringkat terendah ada Myanmar. Setelah dibantai Syria 7-0 turun 1 peringkat menjadi 163 dunia. Yang kedua ada Singapura. Walaupun kalah atas Cina 4-1, Singapura masih naik 1 peringkat 155 dunia. Yang ketiga ada Filipina, di mana turun 2 peringkat menjadi 141 setelah kalah atas Irak 5-0. Yang keempat ada Malaysia, turun 5 peringkat ke 137 kalah atas Oman 2-0. Berikutnya ada Timnas Vietnam, turun 10 peringkat menjadi 115 setelah dibantai Indonesia 3-0. Lanjut ada Thailand, ini masih tetap dengan posisi 101 walaupun kalah 3-0 atas Korea. Dan Indonesia melesat meroket, naik 9 peringkat menjadi 133 dunia usai membantai Vietnam 3-0. Timnas Indonesia percuma bantai Vietnam 3-0 kalau isinya cuma pemain naturalisasi, gak bikin bangga. Tunggu nih, gue suka emosi kalau dengar orang yang ngomong begini. Bos, lu tahu bola nggak? Negara-negara Eropa juga banyak pemain naturalisasi. Timnas sebelah, timnas Australia juga penuh pemain naturalisasi. Emang ada apa kalau pemain naturalisasinya banyak? Malah bagus. Pemain naturalisasi ini bisa memotivasi pemain dalam negeri. Siapa tahu harapannya bisa keangkat pemain dalam negeri, jadi termotivasi, jadi ada mentor di sana yang lebih baik. Jadi itu hal yang bagus. Kalau lu anggap itu negatif, lu udah nggak beda jauh lu sama timnas Vietnam.
Vietnam tuh bilang, ini Indonesia apa lawan Belanda? Dia komentarin begitu, dan lu sepakat sama mereka. Nah, gue sekarang jadi bingung. Lu orang Vietnam apa orang Indonesia? Wajar kalau timnas banyak naturalisasi, karena ada aturan, ada regulasi, dan itu diperbolehkan. Terus ada juga yang suka komentar tentang Sintayong. Ini gue juga suka kesal. Dia tanya begini, Sintayong nih gelarnya apa? Ngangkat juara apa sama Indonesia? Bos, tanpa mengurangi rasa hormat gue sama Indonesia. Nih, Indonesia kan memang biasanya juga, maksudnya bukan tim yang sering dapat piala. Jadi kalau dia belum dapat piala, belum bisa juara Piala Asia, belum bisa juara Piala Dunia, ya wajar. Karena ngelatih Indonesia. Beda halnya kalau misalkan ngelatihnya Jerman. Juara apa, gelarnya apa, prestasinya apa. Wajar kalau lu tanya begitu. Kalau lu tanya Sintayong ngelatih Indonesia, terus ditanya, emang pernah bawa piala apa Sintayong buat Indonesia? Piala Asia juga dia gugur dibantai sama Australia, ya wajar. Tapi di sini kita lihat ada progres yang lebih baik. Kita harus dukung. Kalau kita orang Indonesia, kita dukung. Itu hal yang baik, itu positif. Jangan kebanyakan komentar-komentar, maju salah, mundur salah. Mau bagaimana? Hidup Indonesia. Orang luar nih naturalisasi bangga pakai jersey Indonesia. Garuda di dada bangga. Terus lu komentarin. Bos, udahlah, jangan sama kayak negara luar yang komentarin Indonesia, kayak Vietnam komentarin kita. Masa lu mau ikut-ikutan? Oke, maju terus Indonesia, jaya terus Indonesia. Apa bagusnya sih Sintayong sama Indonesia aja belum pernah angkat piala? Oke, mari kita buka data Sintayong ketika mengangkat piala. Di sini gue bakal bahas ketika dia berkarir sebelum di Indonesia. Bersama Seongnam berhasil juara Liga Champions AFC tahun 2010. Dan dilanjut tahun 2011-nya beliau berhasil juara Piala FA Korea. Lalu bersama Korea Selatan, beliau berhasil menjadi juara tahun 2017, juara EAFF. EAFF di sini adalah Piala AFF-nya Asia Timur. Jadi beliau udah angkat piala di situ. Nah, memang bersama Indonesia beliau belum angkat piala. Namun kita doakan agar segera mengangkat piala. Karena Indonesia memang belum angkat piala juga di AFF. Sebelum dengan Sintayong pun belum ada. Mari kita doakan dan dukung bersama-sama timnas Indonesia agar bisa segera mendapatkan piala AFF, bahkan Piala Asia atau Piala Dunia. Semoga saja kita berdoa dan selalu mensupport. Hidup Indonesia, jayalah Indonesia. Hidup Indonesia! Hadirin